Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah dengan NIM 22129196. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 22 BB10. Baiklah, saya akan membuat sebuah video pembelajaran mata kuliah konsep dasar biologi SD dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Rizda Amini MP. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi dari hewan. Nah, pertama kita akan bahas tentang struktur hewan. Secara umum, hewan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada vertebrata dan juga ada invertebrata. Nah, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah artinya tidak. Jadi invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pertama kita akan bahas tentang vertebrata. Hewan vertebrata itu dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu ada pisces, ada amfibi, ada reptil, ada aves, dan ada juga mamalia. Nah, pisces atau ikan adalah anggota vertebrata yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Contohnya ada ikan mas, ikan pari, dan ikan gabus. Yang kedua itu amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua daerah, yaitu bisa di darat dan di air. Contohnya katak. Yang ketiga ada reptil. Reptil adalah hewan melata yang memiliki kulit yang keras dengan sisik dari keratin. Contohnya buaya, bunglon, dan ular. Nah, yang keempat ada aves. Aves biasa disebut dengan unggas. Aves adalah hewan vertebrata yang memiliki paruh dan bulu. Contohnya ayam, bebek, dan angsa. Kemudian kelompok vertebrata terakhir adalah mamalia. Mamalia adalah hewan vertebrata yang memiliki kelenjar susu dan berkembang biak dengan cara beranak. Contohnya ada kanguru, ada sapi, kuda, dan kerbau. Nah, setelah kita membahas tentang vertebrata, selanjutnya kita akan bahas tentang invertebrata. Seperti yang telah kita ketahui bahwa invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata dikelompokkan menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu filum Protozoa. Adalah hewan yang bersel satu dan hidup di air. Contohnya ada kelas Rhizopoda atau berkaki semu, Flagellata berbulu cambuk, Ciliata berambut getar, dan Sprozoa berspora. Nah, pengelompokan invertebrata yang kedua adalah filum Porifera. Seperti namanya Porifera, maka filum Porifera itu adalah hewan air yang memiliki bentuk seperti tabung dan berpori-pori. Contohnya spong yang ada di laut. Nah, pengelompokan invertebrata yang ketiga ada filum Coelenterata. Adalah hewan yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori hampir di seluruh tubuhnya. Pori ini akan menghasil racun untuk menyerang musuhnya atau mangsanya. Contohnya ada hidra, ubur-ubur, dan koral. Nah, pengelompokan invertebrata yang keempat ada filum Mollusca, di mana hewan ini bertubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang. Contohnya kerang, siput, dan cumi-cumi. Nah, pengelompokan invertebrata selanjutnya adalah filum Echinodermata. Adalah hewan yang dengan kulit berduri. Contohnya ada bintang laut, ada landak laut, dan banyak contoh lainnya. Yang keenam itu filum Platyhelminthes. Adalah hewan sejenis cacing pipih yang bertubuh simetris tanpa sistem peredaran darah. Contohnya itu Lanaria. Nah, yang ketujuh adalah filum Nemadelmindes. Adalah hewan yang termasuk cacing bertubuh simetris, memiliki sistem pencernaan yang baik. Contohnya cacing kremi. Nah, selanjutnya ada
filum Annelida. Ada jenis cacing yang terdiri dari segmen-segmen yang dilengkapi sistem peredaran darah tertutup. Contohnya cacing tanah dan juga lintah. Nah, pengelompokan invertebrata terakhir adalah Arthropoda, di mana hewan ini memiliki kaki-kaki yang beruas yang memiliki sistem saraf yang baik. Contohnya ada laba-laba, ada udang, dan lipan. Nah, setelah kita membahas struktur dari hewan, kemudian kita akan membahas tentang macam-macam jaringan pada hewan. Jaringan adalah kumpulan sel yang sama dan bersatu hingga membentuk jaringan. Jaringan hewan itu terbagi menjadi jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Nah, pertama kita akan bahas tentang jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi seluruh permukaan tubuh, dan berdasarkan bentuknya, jaringan epitel ini terbagi menjadi ada epitel pipih berlapis tunggal yang terdapat pada pembuluh darah, limfa, dan selaput perut. Yang kedua itu ada epitel pipih berlapis banyak, berfungsi sebagai pelindung, terdapat di rongga mulut dan rongga hidung. Selanjutnya, epitel kubus berlapis tunggal berfungsi untuk sekresi dan perlindungan dari gesekan, terdapat pada nefron ginjal. Selanjutnya ada epitel kubus berlapis banyak berfungsi sebagai perlindungan dan perlindungan itu dari pengelupasan, terdapat pada kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis tunggal yang berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan, ada pada lambung dan pada saluran pernapasan. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis banyak berfungsi sebagai pelindung dan sekresi, ada pada kelenjar ludah dan kelenjar susu. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis banyak semu berfungsi sebagai perlindungan, ada pada saluran ekskresi. Dan terakhir ada epitel transisional yang bentuknya itu selalu berubah-ubah seiring berjalannya fungsi, ada pada ureter dan pada kantung kemih. Nah, selanjutnya ada jaringan otot. Otot merupakan alat gerak aktif, terbagi menjadi 3, ada otot lurik, ada otot polos, dan juga ada otot jantung. Pertama itu adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang terletak pada rangka, berinti banyak di tepi, bermotif seperti lurik, dan bekerja secara sadar. Sedangkan otot polos adalah otot yang terdapat pada organ-organ dalam tubuh, berujung runcing, berinti sel satu yang terletak di tengah, dan bekerja secara tak sadar. Dan terakhir ada otot jantung, adalah otot yang banyak terdapat di jantung, seperti lurik tetapi bercabang dan berinti sel banyak, bekerja secara tidak sadar. Nah, selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, sel saraf sensorik, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sel saraf motorik, berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Terakhir ada sel saraf penghubung, berfungsi sebagai penghubung saraf yang satu dengan saraf yang lain. Nah, yang keempat ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi untuk menopang tubuh, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada jaringan ikat, jaringan yang berfungsi mengikat jaringan lainnya, contohnya tendon. Yang kedua ada jaringan tulang rawan, adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel tulang rawan yang berfungsi melindungi organ tubuh yang lemah seperti daun telinga dan tulang hidung. Selanjutnya ada jaringan tulang. Jaringan tulang adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel tulang yang keras dan kaku, contohnya tulang lengan, tulang betis, dan tulang belakang. Kemudian ada jaringan darah, dari atas butiran dan plasma darah.
berfungsi untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan sari makanan, zat sisa, dan hormon. Terakhir ada jaringan limfa. Jaringan limfa adalah jaringan yang terdiri dari cairan limfa yang beredar pada pembuluh darah, berfungsi mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Nah, terakhir kita akan bahas tentang fungsi jaringan hewan. Fungsi jaringan hewan yang pertama itu epitelium, berfungsi sebagai pelindung tubuh, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsangan. Yang kedua otot lurik, berfungsi menggerakkan tubuh secara sadar. Yang ketiga otot jantung, berfungsi memompa darah. Yang keempat otot polos, berfungsi menggerakkan tubuh secara tidak sadar. Yang kelima saraf, berfungsi mengumpulkan informasi serta mengirim ke otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang keenam tendon. Tendon berfungsi melekatkan otot ke tulang. Yang ketujuh ligamen, berfungsi sebagai penghubung antar tulang. Yang kedelapan ada tulang, berfungsi untuk menegakkan dan menopang tubuh serta melindungi organ yang lunak. Yang kesembilan ada darah, berfungsi mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, dan zat sisa lainnya. Dan yang ke-10 limfa, berfungsi mengangkut lemak dan pertahanan tubuh. Nah, sekianlah materi tentang struktur dan fungsi hewan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.